Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan ya, bersyukur sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama. Luar biasa ya, semakin kita merasakan, semakin kita menikmati kebaikan Tuhan, semakin gak henti-hentinya ya kita mengucap syukur ya. Kebaikannya itu sempurna banget dan Dia selalu memberikan kepada setiap kita jauh melampaui dari apa yang dapat kita pikirkan, dari apa yang dapat kita bayangkan, dan dari apa yang dapat kita minta ya. Tuhan yang kita punya itu Tuhan yang sungguh setia, Bapak Ibu Saudara. Jadi bersyukur sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama, bisa menikmati sama-sama kebaikan Tuhan melalui pujian penyembahan yang tadi kita boleh sama-sama nyanyikan ya, kita boleh merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Saya mohon izin untuk share screen. Bapak Ibu, kita oke. Iya. Ya, apakah sudah kelihatan screen saya? Sudah ya? Oke, mantap. Ya, tema kita adalah menikmati kasih karunia Allah ya. Kadang saya sendiri sih secara pribadi, secara jujur, kadang-kadang nih Bapak Ibu suka lupa, suka lupa menikmati betapa baiknya Tuhan gitu ya. Jadi tema kita pada bulan ini adalah hal yang sangat luar biasa ya. Kadang bagi saya secara pribadi, kadang kita terlalu sibuk dengan banyak hal. Kita terlalu sibuk mengerjakan segala sesuatunya. Tanpa kita sadari kita rushing ya. Kita dikejar-kejar dari satu hal sibuk mengerjakan hal yang lain gitu. Tanpa kita sadari akibatnya adalah kita seringkali melupakan atau mengesampingkan ya rasa nikmat atau rasa indah yang sebenarnya kita bisa alami dan kita bisa rasakan dalam setiap proses yang kita lakukan, dalam segala hal yang kita sedang jalankan bersama-sama gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan, gimana sih kita bisa menikmati kasih karunia Allah bersama-sama. Oke, ada satu ayat di 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Ilmu yang kami ajarkan adalah ilmu Allah yang dulu tersembunyi bagi manusia sejak dunia diciptakan. Sekarang hal itu sudah Allah nyatakan kepada kita supaya kita ikut menikmati kemuliaannya gitu ya katanya ya. Jadi kita sering dengar ya kalau misalnya orang yang punya ilmu katanya sakti gitu ya. Kita sering dengar orang orang ini punya ilmu tuh katanya sakti dia gitu, sakti mandraguna. Nah, begitu dicek-cek ternyata ilmunya ilmu hitam gitu ya. Ilmu hitam. Jadi kesaktiannya adalah kesaktian yang bukan berasal dari Allah gitu. Namun kabar baiknya pada pagi hari ini yang kita bisa sama-sama nikmati bersama, ternyata kita punya ilmu, Bapak Ibu Saudara, ilmu yang berasal dari Allah ya. Ini sangat luar biasa banget ya. Ilmu yang kami ajarkan adalah ilmu Allah yang dulu tersembunyi bagi manusia sejak dunia diciptakan. Jadi ini adalah hal yang rahasia ya. Sekarang hal itu sudah Allah nyatakan kepada kita. Ilmu dari Allah ini sudah dinyatakan kepada kita gitu ya. Supaya Tuhan punya tujuan gitu. Kenapa kita dinyatakan sih kepada kita? Supaya kita bisa ikut menikmati, Bapak Ibu Saudara ya. Kita bisa ikut menikmati kemuliaannya. Keren banget ya. Ini renungkan dari ayat ini aja merinding rasanya gitu ya. Dunia ini mungkin punya banyak ilmu pengetahuan. Dunia ini mungkin menawarkan begitu banyak kebijaksanaan gitu ya. Begitu banyak hal-hal yang dipandang sebagai sesuatu yang pintar oleh dunia ini gitu ya. Ternyata yang kita punya jauh melampaui itu semua gitu. Karena apa? Karena yang diajarkan adalah ilmu yang daripada Allah gitu. Jadi luar biasa banget. Dan Tuhan pengen kita menikmati. Dan pada pagi hari ini karena saya dapat ayat itu, Bapak Ibu, saya tertarik untuk melihat dan kita sama-sama belajar dari konteksnya ya. Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di rumah di 1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan ayat 16. Jadi kita akan belajar 3 hal Bapak Ibu Saudara yang diambil dari ayat ini. Dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan ayat 16. Nanti bisa dibaca secara detailnya di rumah masing-masing. Dan saat ini kita akan bahas
secara perlahan-lahan gitu ya. Kita akan pecah berdasarkan 3 hal yang kita dapat dari ayat ini. Hal yang pertama, kita akan lihat dari ayat yang kedua, 1 Korintus 2 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan lihat, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, katanya, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi kalau kita tadi belajar ya, supaya ada ilmu pengetahuan yang dari Allah, ada ilmu yang dari Allah yang diberitakan, dan Tuhan mau yang tadinya itu dirahasiakan gitu ya, tapi hal ini dinyatakan kepada setiap kita. Allah mau supaya kita ikut menikmati kemuliaannya gitu ya. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa ikut menikmati kemuliaan Allah? Nah, kita belajar dari ayat yang ke-6 dikatakan bahwa diberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-penguasa dunia, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Ini tadi ayat yang kita baca sama-sama dalam terjemahan bahasa Indonesianya, yang sebelum dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, ini ayat ini luar biasa banget ya kalau kita renungkan, Bapak Ibu. Gimana sih caranya supaya kita bisa menikmati karunia Allah? Gimana caranya supaya kita bisa ikut menikmati kemuliaan yang daripada Tuhan? Dengan menyadari bahwa ada rahasia hikmat sejati di dalam kehidupan setiap kita hari-hari ini. Ada hikmat Allah yang dunia tidak dapat berikan, Bapak Ibu Saudara. Hikmat Allah yang benar-benar berbeda dari dunia ini. Prinsip dalam dunia ini, kalau kita memberi, kita berkekurangan, ya. Tapi prinsip kerajaan Allah, kita tahu bahwa ketika kita memberi, kita mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Begitu banyak hal, prinsip-prinsip dunia yang ternyata bertentangan sama sekali dengan prinsip-prinsip dari dunia ini. Banyak hal yang orang dunia ini anggap sebagai suatu kepintaran gitu ya. Kamu jangan mau diinjak-injak orang. Orang dunia ini merasa itu sebagai sebuah kepintaran. Orang di dunia ini merasa harga diri sebagai hal yang utama, dan itu adalah sebuah kebanggaan gitu ya. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita punya hikmat Allah, kita punya kebenaran dari firman Tuhan yang jauh sangat berbeda dengan apa yang dunia ini bisa tawarkan, Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah belajar tentang memberi, gimana kalau dunia ini mengajarkan kepada kita semakin kita banyak memberi, semakin kita berkekurangan, semakin kita nggak punya gitu ya, semakin bodoh kita gitu ya kalau kita mau memberi buat orang, apalagi orang yang jahat misalnya gitu ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita justru memberkati orang-orang yang menganiaya kita, memberkati dan bukan mengutuk. Bagi orang-orang dunia mungkin itu sebuah kebodohan gitu ya. Orang udah jahat sama kita, kok malah kita memberkati dia gitu, malah kita mendoakan segala yang terbaik buat dia gitu. Banyak sekali hal-hal yang sangat bertentangan dengan dunia ini, dengan prinsip-prinsip dunia ini. Namun yang luar biasa adalah bahwa kita punya hal yang berbeda dari dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi tujuan utama dari kehidupan kita adalah bukan hal-hal yang berasal dari dunia ini, melainkan setiap kita dibawa untuk melihat jauh melampaui dari apa yang dunia ini bisa tawarkan gitu ya. Setiap kita disadarkan bahwa kita punya identitas, kehidupan kita bukan hanya untuk dunia yang sementara ini, yang sekarang ada namun sebentar lagi akan berlalu. Segala sesuatu yang kita anggap penting di dunia ini ternyata kalau dipandang dari hikmat Allah, dipandang dari sudut pandang kekekalan Allah, itu semua nggak ada artinya, itu semua akan sia-sia, itu semua akan kita tinggalkan, dan itu semua hanya
segera berlalu gitu, akan hadir bumi yang baru, langit yang baru, ada pengharapan yang baru, ada kepastian kehidupan yang kekal untuk setiap kita boleh nikmati yang nilainya jauh melampaui dari apa yang dunia ini bisa berikan. Makanya kenapa firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Bapak Ibu Saudara, nggak pernah didengar sama telinga kita gitu ya. Kita nggak pernah membayangkan. Saya sendiri Bapak Ibu Saudara seorang yang banyak dosa ya. Kalau saya pikir-pikir, saya renungkan, hidup banyak dosa gitu. Dulu waktu saya masih kecil, saya beranjak dewasa, saya nggak pernah berpikir gitu bahwa Tuhan punya rencana yang begitu indah dalam kehidupan saya dan juga kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian gitu. Kehidupan yang jauh melampaui dari apa yang pernah saya pikirkan. Sungguh apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar sama telinga kita, betapa baiknya Dia gitu ya. Mungkin dunia sering gitu ya bilang kita nggak berarti, kita nggak berguna, kita bukan siapa-siapa, kita mungkin small potato gitu, kita di tengah hamparan orang di seluruh dunia ini kita bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita adalah biji matanya, pribadi yang sangat disayang sama Tuhan, pribadi yang kepadanya Tuhan sangat berkenan gitu ya, pribadi yang sekalipun kita butiran debu, tapi kita diberi kedudukan bersama-sama dengan para bangsawan, kita diberi tempat istimewa di hati Tuhan. Kita yang tadinya debu diangkat dari lumpur dosa, diangkat dan didudukan bersama-sama dengan Raja yang Maha Mulia gitu ya. Betapa besar kasih-Nya. Hal itu nggak pernah kita dengar sebelumnya gitu ya dari dunia ini. Dunia ini kasih-Nya bersyarat, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini menawarkan kasih yang kalau kita baik, kalau kita nice, kalau kita ramah sama orang, ya orang akan balas seperti itu gitu ya. Kalau kita melakukan hal yang menguntungkan untuk orang lain, ya orang lain akan baik sama kita gitu. Tapi Tuhan memberikan kepada kita luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia menyelamatkan kita bukan ketika kita berbuat benar, tapi bahkan ketika kita masih berdosa, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Dia menebus dosa-dosa dan kesalahan kita bukan karena perbuatan kita, bukan karena ada apanya gitu ya, tapi apa adanya. Sungguh kasih-Nya sungguh besar ya. Dan hal ini kita nggak pernah dengar di telinga kita sebelumnya, kalau bukan karena kasih sayang Tuhan ya. Dan yang nggak pernah timbul dalam hati manusia ya. Siapa sih yang pernah berani minta gitu Tuhan? Bisa dapat hidup yang mungkin kita mintanya gitu ya. Kalau dulu saya ingat-ingat permintaan saya itu, ya bisa punya hidup biasa-biasa aja udah bersyukur gitu ya. Tapi Tuhan ternyata memberikan jauh melampaui dari apa yang dapat kita doakan dan dari apa yang dapat kita pikirkan. Dia nggak cuma sekedar memberikan kepada kita kehidupan yang baik-baik saja, tapi Dia memberikan kehidupan kepada setiap kita, kehidupan yang mulia, Bapak Ibu Saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, setiap kita destininya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, yang jauh lebih besar dari pekerjaan yang Yesus lakukan. Dan jauh melampaui itu semua, Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kita di sorga nanti. Kekekalan bersama-sama dengan Dia, dan bahkan firman Tuhan mencatat bahwa setiap kita akan menghakimi, Bapak Ibu Saudara, akan menghakimi orang-orang yang kudus, bahkan akan menghakimi malaikat-malaikat. Wow, siapa kita? Boro-boro ya pernah timbul dalam hati kita hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, tapi ternyata kasih-Nya luar biasa. Kasih-Nya luar biasa indah gitu ya. Semakin saya merenung, semakin saya merasa, Tuhan, Kau baik banget. Kau baik banget. Siapa aku? Siapa kita? Tapi Dia begitu baik ya, karena kasih-Nya yang luar biasa, ada hikmat-Nya yang begitu sempurna, yang melayakkan setiap kita menjadi milik kepunyaannya, menjadi pribadi yang berharga di matanya, dan kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Dia. Kita boleh ikut ambil bagian di dalam proyek akbar kerajaan Allah. Kita boleh ikut ambil bagian di dalam proyek besarnya Tuhan. Nggak terbayangkan ya Bapak Ibu Saudara ya, nggak terbayangkan. Kagum. Semakin kita menikmati kasih Tuhan, semakin kita kagum merasakan
segala rencananya. 1 Korintus 3 ayat 19, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ya, mungkin banyak orang yang pintar di dunia ini gitu ya. Tapi kayak beberapa waktu lalu Bapak Ibu saya lihat ada sekeluarga ada bapak, ibu, suami istri gitu ya, suami istri dan 2 anak gitu. Mereka lagi di tempat yang mewah, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka lagi makan di tempat yang mewah. Jadi tempat makan itu mahal gitu ya. Jadi waktu saya lihat mereka gitu, saya perhatikan wajah ibunya merengut terus gitu ya. Wajah ibunya tuh merengut terus gitu. Jadi kayak dia nggak menikmati gitu, kelihatan bahwa wajahnya tuh nggak menikmati. Dia ada di situ dengan segala kemewahannya gitu, ada anak-anaknya di sekelilingnya, ada suaminya gitu ya. Suaminya tuh mukanya tersenyum terus gitu, dan suaminya mengamati anaknya. Sementara dia sibuk dengan handphonenya dan mukanya merengut gitu, dan muka nggak happy gitu ya. Jadi di sana kayak Tuhan berbicara gitu ya. Untuk apa segala kemewahan? Untuk apa gitu ya punya segala-galanya? Mungkin punya uang banyak, punya kedudukan, misalnya punya nama besar. Tapi kalau hati kita kosong ya, kalau nggak ada damai sejahtera di hati gitu ya Bapak Ibu Saudara, untuk apa itu semua gitu ya? Kelihatannya keren, kelihatannya mereka berada di tempat yang luar biasa gitu. Tapi damai sejahtera, hikmat yang dari Allah itu nggak bisa dibeli dan nggak bisa dibandingkan dengan apapun yang dunia ini bisa tawarkan gitu ya. Hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai fokus kita terbelokkan ya. Jangan sampai perhatian kita, pikiran kita mengejar hal-hal yang fana di dunia ini. Kita mengejar hal-hal yang kelihatannya enak, kelihatannya keren, kelihatannya bagus, luar biasa gitu ya. Tapi biarlah kita bisa berfokus pada hikmat Tuhan gitu ya. Karena kenapa? Karena hikmat Tuhan menangkap orang-orang berhikmat di dalam kecerdikannya gitu. Jadi tidak ada yang lebih kita butuhkan dalam hidup ini selain kasih sayang Tuhan, selain hikmat yang daripada Tuhan. Mazmur 119 ayat 99 dikatakan, aku memiliki lebih banyak pengertian dari semua pengajarku, karena kesaksian-kesaksianmu adalah perenunganku. Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus-menerus merenungkan kebenaran firman Tuhan, ada hikmat Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, memiliki hikmat Tuhan, memiliki lebih banyak pengertian dari semua pengajar. Jadi bisa dikatakan lebih pintar gitu ya daripada orang-orang pintar yang ada di dunia ini gitu ya. Saya baru mengerti Bapak Ibu Saudara kenapa dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 kalau kita lihat ya, ayat yang ke-27 sampai ke-28 di sana dikatakan, tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi ayat 30 dikatakan, oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Wow, inilah hikmat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hikmat yang dunia nggak bisa berikan. Hikmat yang duit sebanyak apapun nggak bisa gantikan gitu ya. Oleh Dia, oleh Yesus, kita berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Yesuslah hikmat kita. Ia yang membenarkan kita, Ia yang menguduskan kita, dan Ia yang menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Hikmat yang dunia ini tawarkan, nggak sama ya Bapak Ibu Saudara, tidak sama dengan apa yang Tuhan berikan.
dalam kehidupan setiap kita. Ada rahasia hikmat Allah yang begitu luar biasa. Jadi hal yang pertama yang kita bisa pelajari bersama-sama, gimana sih caranya supaya kita bisa menikmati, kasih karunia Allah, supaya kita bisa menikmati kemuliaannya. Kita menyadari bersama-sama bahwa ada rahasia hikmat Allah di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ada rahasia hikmat Allah yang dunia tidak dapat berikan. Hal yang kedua yang kita akan pelajari bersama-sama, gimana caranya supaya kita bisa menikmati kasih karunia Allah, bisa menikmati kemuliaan Allah. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, katanya gitu ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Hal kedua yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah bahwa kita punya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Rahasia hikmat Allah itu kita nggak mampu selami, kita nggak mampu pahami dengan pola pikir kita yang sederhana dan cenderung sempit, dengan pola pikir kita yang cenderung negatif dalam melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, dengan pola pikir kita yang cenderung skeptis, ya, memandang segala sesuatunya dari sudut pandang yang nggak baik gitu ya. Namun kabar yang luar biasa adalah bahwa ada Roh Kudus yang menyatakan, yang menyingkapkan kepada kita hal-hal yang kita nggak pahami, hal-hal yang di luar kemampuan nalar kita untuk kita bisa mengerti gitu ya. Ada Roh Kudus yang membawa kita, Bapak Ibu Saudara, dari kemuliaan sampai pada kemuliaan berikutnya. Ada Roh Kudus yang menolong kita dalam segala keterbatasan kita, dalam segala ketidakmampuan kita, dalam segala kepicikan kita, dalam segala kenegatifan kita gitu ya. Ada Roh Kudus yang menolong setiap kita untuk kita bisa memahami dan kita bisa menikmati segala kebaikan Tuhan. Pada saat sebelum kami berangkat ke Bali, Bapak Ibu Saudara, jadi kebetulan saya sedang ada di Bali. Pada saat itu suami saya merencanakan gitu ya, ada beberapa tempat yang kami mau datangi. Waktu itu kami nggak tahu kondisinya seperti apa karena kami belum pernah mengunjungi tempat-tempat itu. Waktu kami lihat di web, kelihatannya tempat itu biasa-biasa aja gitu ya. Sempat saya bilang, Pak, kita nggak coba tempat lain ya gitu. Suami saya bilang, ini biasanya harganya mahal sekali gitu ya. Cuma karena ini lagi sedikit sekali orang yang datang ke Bali saat ini, jadi kita bisa dapat dengan harga yang sangat murah gitu. Jadi cuma waktu itu karena kita belum pernah ke tempat itu dan kita lihat dari web gitu ya, kok kelihatannya biasa-biasa aja ya tempatnya gitu. Terus saya tanya gitu, kita nggak mau coba tempat lain gitu. Terus suami saya pun kepikiran gitu untuk cari-cari tempat yang lain lagi. Nah pada saat dia browsing-browsing, tiba-tiba dia diingatkan sama Roh Kudus, kamu mau cari seperti apa lagi gitu. Udah berangkat gitu, udah berangkat dan lihat gitu ya.
Jadi kami berangkat dengan posisi kami nggak tahu gitu ya, bahwa yang kami tahu ya tempatnya biasa gitulah ya. Ketika kami datang Bapak Ibu Saudara, kami nggak nyangka gitu. Jadi waktu ke tempat yang pertama gitu, waktu pertama kali datang tuh nggak nyangka banget, ternyata begitu lihat, begitu datang tempatnya tuh langsung di depannya tuh bener-bener pantai, yang hamparan pantai yang benar-benar luas gitu. Dan ini kami nggak pernah dapatkan sebelumnya gitu. Jadi saya di situ kayak Tuhan ingatkan gitu. Wow, benar-benar Tuhan menjawab apa yang kami nggak tahu gitu. Apa yang kami nggak tahu ternyata Tuhan sediakan jauh melampaui dari apa yang pernah kami pikirkan gitu. Dan ketika kami pergi ke tempat yang kedua juga sama Bapak Ibu. Jadi kami datang, kami lihat, kami nggak nyangka ternyata di situ ada sawah-sawah yang sedang hijau, daunnya yang sedang sedang cantik-cantiknya gitu. Semuanya menghijau sejauh mata memandang, itu hijau indah banget, dan kami nggak pernah pikirkan gitu, karena waktu apa yang kami lihat di webnya tuh nggak seperti itu gitu. Waktu kami melihat aslinya, wow, kami benar-benar tertegun, dan ya ampun Tuhan, benar-benar nggak terkatakan gitu, betul-betul apa yang nggak pernah dilihat mata, apa yang nggak pernah didengar telinga, nggak pernah timbul dalam hati kami, itu semua Tuhan sediakan gitu. Bahkan ketika kami masuk ke kamar gitu, tadi pagi suami saya lihat keluar jendela, di sana ada satu bunga Bapak Ibu Saudara, satu bunga yang benar-benar kami lihat, satu bunga itu lagi mekar dan cantik banget, dan suami saya bilang, sampai bunga pun harus mekar nungguin kita gitu. Maksudnya indah banget gitu semua yang Tuhan sediakan gitu. Dan pemandangan di belakang kamar itu semuanya hutan hijau banget gitu. Benar-benar itu kerinduan kami, tapi kami nggak pernah mikir gitu bakalan dapat yang seperti itu, tapi Tuhan sediakan gitu dengan harga yang juga maksudnya bersahabat dengan kantong kami gitu. Jadi Tuhan menyediakan jauh melampaui dari apa yang dapat kami pikirkan gitu. Bukan berarti kita fokus sama hal-hal duniawi ya Bapak Ibu Saudara. Cuman satu hal ya, kalau kepastian kehidupan kekal Dia sudah sediakan, apalagi perkara-perkara yang di dunia ini gitu. Tapi bukan berarti kita melekat ya pada dunia ini. Cuman ketika kita melihat betapa baiknya Dia, semakin kita takjub, hormat, dan kita nggak mampu lagi berkata-kata gitu. Dan kemarin kami perjalanan, kebetulan saya ada perlu harus berhenti di satu tempat Bapak Ibu, karena ada persekutuan doa di perusahaan. Jadi pas jamnya kami lagi di perjalanan, dan karena kami lagi di jalan, agak susah cari tempat untuk bisa berhenti gitu ya. Dan mana handphone tuh udah benar-benar sekarat gitu, udah nggak ada lagi baterainya. Jadi nggak bisa ikut persekutuan doa dari handphone. Sementara saya tahu bahwa saya harus melayani gitu ya, ada tugas dan itu harus dijalankan gitu. Dan kami lewat beberapa tempat gitu, dan ada satu tempat yang kami pikir kami mau berhenti di sana gitu, ada tempat minum kopi gitu yang kami tahu, Pak kita berhenti di situ gitu, karena di situ kami berharap bisa dapat wifi dan bisa dapat charger ya, bisa ngecas handphone gitu. Nah, tapi tempat itu tutup Bapak Ibu Saudara, dan beberapa tempat di sebelah-sebelahnya itu juga tutup gitu, pada tutup. Ya, tutup Bu, iya karena ini PPKM sih ya, jadi tutup gitu, nggak tempatnya pada banyak yang nggak buka gitu. So kira kami terus jalan gitu, dan lihat gitu banyak tempat pada bertutupan gitu. Dan akhirnya ada satu tempat yang kecil Bapak Ibu. Jadi lihat pintunya tuh kecil banget, kayak pintu dari bambu gitu kecil. Tempat itu buka. Itu satu-satunya tempat yang buka di antara lain-lainnya gitu. Yang lain-lainnya sejajar semuanya tutup. Dan ketika kami masuk tempat itu, ya udah kami pikir ya udahlah, yang penting dapat tempat untuk bisa nyolokin handphone aja gitu, udah syukur gitu ya. Dan bisa ikut ibadah gitu. Dan ternyata Bapak Ibu, waktu kita jalan gitu, itu waktu jalan hanya jalan setapak gitu. Pertama masuk tuh jalan setapak dan kecil gitu, dan tempatnya kayaknya ya nggak menarik lah gitu. Tapi begitu melewati jalan setapak itu beberapa saat gitu ya, mungkin sekitar 7 menit lah ya kami jalan melalui jalan setapak itu, ternyata kami kaget begitu lihat ujung dari jalan setapak itu ternyata adalah tebing yang pemandangannya itu hijau semuanya gitu, indah banget, dan
saya sama suami cuma bisa lihat-lihatan dan ya ampun ini kan yang sesuai impian kita gitu. Kita nggak pernah nyangka, yang kita tahu kita nggak dapat tempat persinggahan dan kita dapat tempat persinggahan ya udah seadanya gitu. Ternyata begitu lihat dalamnya benar-benar bikin kita memukau dan terpukau gitu ya Bapak Ibu Saudara, dan takjub gitu, luar biasa. Ada Roh Kudus yang memimpin kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ada Roh Allah, ada kuasa yang tidak terbatas. Sekalipun kita dibatasi oleh keadaan, sekalipun kelihatannya banyak hal yang membuat kita nggak bisa melakukan ini dan itu gitu ya. Kelihatannya mungkin ruang lingkup kita terbatas gitu. Tapi sadari satu hal pada pagi hari ini, bahwa ada Roh-Nya yang tidak terbatas, dengan kuasanya yang sungguh besar, sungguh ajaib, sungguh heran Bapak Ibu Saudara, yang memimpin perjalanan kehidupan kita. Dia menolong setiap kita, memberikan jawaban kepada setiap kita. Pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya dan dia sanggup untuk menjawab segala kebutuhan kita jauh melampaui dari apa yang dapat kita doakan dan dari apa yang dapat kita pikirkan. Luar biasa. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia di ayat yang sama di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan 13, tapi sekarang Allah sudah menunjukkan hal-hal itu kepada kita melalui Roh-Nya. Karena Roh Kudus mengetahui segala sesuatu. Kalau kita nggak tahu, Bapak Ibu Saudara, kita terbatas. Kita banyak hal kita nggak tahu gitu ya. Kita cuma bisa menjudge sesuatu, kita cuma bisa menilai sesuatu berdasarkan short-sighted gitu ya. Apa yang kita lihat berdasarkan mata kita yang seringkali pendek kita lihatnya gitu ya. Tapi Roh Kudus mengetahui segala sesuatu. Apa yang kita nggak tahu, dia tahu. Bahkan rahasia Allah yang tersembunyi sekalipun dia tahu. Roh Kudus tahu. Begini perbandingannya katanya. Tidak ada seorang pun mengetahui pikiran orang lain kecuali roh orang itu sendiri yang tinggal dalam dirinya. Demikian juga halnya dengan Allah. Tidak ada yang tahu pikiran Allah kecuali roh Allah sendiri. Bapak Saudara, banyak hal yang mungkin kita nggak tahu dalam hidup ini. Banyak hal yang membuat kita puzzled ya. Aduh, bingung Tuhan. Aduh, nggak tahu ya mesti kemana, kiri atau kanan. Aduh, harus melangkah seperti apa gitu ya. Tapi kabar yang luar biasa baik, di dalam kehidupan setiap kita ada roh yang maha perkasa. Ada roh Allah, roh dari pribadi yang maha tinggi, yang mengetahui pikiran Allah secara detail. Karena rohnya yang kudus ada di dalam kehidupan setiap kita. Sekarang kita tidak menerima roh yang berasal dari dunia ini katanya, tetapi roh Allah. Maka dengan bantuan rohnya, kita dimampukan untuk mengerti hal-hal yang Allah berikan kepada kita karena kebaikan hatinya. Nah, waktu kami mengajarkan hal-hal rohani tersebut, kami tidak menyampaikannya dengan kata-kata menurut ilmu duniawi, melainkan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kami. Dengan demikian, kata-kata hikmat dari Roh Kudus dipakai untuk menjelaskan hal-hal rohani. Tetapi orang yang tidak memiliki Roh Allah tidak bisa menerima ajaran yang berasal dari Roh Allah. Karena orang seperti itu akan menganggap ajaran tersebut sebagai kebodohan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ya waktu kita ikut pimpinan Roh Kudus gitu ya, mungkin orang berkata, ih kamu bodoh apa ya? Kok kamu milih yang jelek sih gitu ya? Kok kamu milih yang kayak gitu sih? Kok kamu apa ya? Nggak tahu apa keadaan dunia ini seperti apa gitu ya? Mungkin orang dunia bisa berpikir bahwa kita melakukan hal-hal yang bodoh gitu. Tapi sebenarnya itu tidak lain tidak bukan karena mereka tidak punya roh Allah di dalam kehidupannya. Karena orang-orang yang tidak memiliki roh Allah nggak mungkin bisa mengerti. Sebab ajaran dari roh Allah hanya bisa dimengerti dengan bantuan roh Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yuk mari kita sama-sama belajar taat, nurut, dengar baik-baik pimpinan Roh Kudus seperti kata Pak Gembala ya. Ikut Tuhan itu gampang kok. Dengar, nurut aja baik-baik. Dengar, nurut aja baik-baik. Ada roh yang maha kuasa yang tinggal di dalam diri setiap kita. Yang menjadi bagian kita hanya tinggal mendengar dan nurut saja baik-baik pada kehendaknya. Dan kita akan takjub melihat kuasanya yang dahsyat, yang luar biasa. Dia akan membawa setiap kita ke tempat-tempat yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya.
Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau anaknya saja dia nggak sayangkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Masa sih dia nggak berikan semuanya bersama-sama dengan pribadinya? Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, yang menjadi bukti akan hal itu adalah bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, supaya tidak mengalami penderitaan. Tetapi Allah sendiri menyerahkannya untuk dikurbankannya demi menyelamatkan kita. Kalau begitu, tentulah dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan semua hal lain yang sudah dijanjikannya kepada kita. Kalau orang bilang cinta sama orang lain, biasanya orang lain akan bertanya, mana buktinya gitu ya. Nah, kalau kita mau tanya sama Tuhan, Tuhan kan bilang, Tuhan cinta sama saya, mana buktinya gitu ya. Nah, buktinya ini Bapak Ibu Saudara. Buktinya adalah bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri supaya mengalami penderitaan. Tapi Allah sendiri menyerahkan anaknya untuk dikorbankan demi menyelamatkan kita. Bukti kasih Allah bukan ketika kita mendapatkan hal-hal yang dunia ini ingin kita dapatkan. Bukti kasih Allah bukan ketika kita mendapatkan kekayaan, nama besar, harga diri kita diakui sama orang, kita dianggap sama orang. Bukan itu bukti kasih sayang Allah. Bukti kasih sayang Allah adalah ketika dia mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itulah kasih yang terbesar. Itulah bukti nyata betapa besar kasihnya dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau nyawanya sudah diserahkan bagi kita, maka nggak mungkin dia nggak memberikan segala sesuatunya bersama-sama dengan pribadinya. Dia pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan secara berlimpah-limpah, Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 sampai 10. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Luar biasa ya kasih sayang Tuhan ya. Oke, sebelum kita ke sini ada 2 hal yang tadi kita sudah pelajari bersama-sama, gimana caranya supaya kita bisa menikmati kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, gimana caranya supaya kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama adalah dengan cara menyadari bahwa ada rahasia hikmat Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Dan hal yang kedua adalah bahwa ada Roh-Nya yang kudus yang menolong setiap kita, memampukan setiap kita untuk memahami hikmat Allah itu. Dan hal yang ketiga yang kita bisa pelajari bersama-sama dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-15. Tapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Yang ayat ke-16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Hal yang ketiga, gimana caranya supaya kita bisa menikmati kasih karunia Allah adalah dengan mengalami perubahan, Bapak Ibu Saudara. Mengalami perubahan. Ada hal yang berubah, ya. Ketika kita belum mengenal kasih Tuhan, ketika kita belum mengenal hikmat Tuhan, ketika kita belum memahami pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita, kita cenderung menilai segala sesuatunya berdasarkan kondisi-kondisi jasmani. Kita cenderung ingin memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Kita cenderung berfokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Tapi ketika kita memahami rahasia hikmat Allah, ketika kita mengalami pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, maka ada perubahan dalam kehidupan kita. Maka dari itu tadi pujian yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Saya nggak janjian sama WL-nya pagi ini, tapi WL-nya lagu-lagunya yang dinyanyikan benar-benar
luar biasa ya. Pikiran kita mau menyerahkan pikiran kita, kehendak kita pada kemauan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau mengiring Tuhan. Dan ketika kita mau mengiring Tuhan, ada perubahan di dalam kehidupan kita ya. Dimulai dari sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Dimulai dari satu penyerahan pola pikir kita. Pola pikir kita tidak sama lagi. Kita tidak lagi menilai segala sesuatunya secara jasmani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak dinilai oleh orang lain. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kita semua memiliki pikiran Kristus. Amin. Pikiran Kristus inilah yang mengakibatkan perubahan di dalam hati setiap kita. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, jadi kita yang bersatu dengan Roh Allah bisa menilai semua ajaran rohani. Tetapi orang-orang yang belum menerima hikmat dari Roh Allah tidak mampu menilai apapun tentang kita. Hal itu sesuai dengan firman Allah yang berkata, manusia tidak mungkin mengetahui pikiran Tuhan. Tidak seorang pun mampu memberikan nasihat kepadanya. Oleh karena itu, hal yang sangat luar biasa bagi kita adalah melalui Roh Allah, kita diberi kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Ada perubahan dalam kehidupan setiap kita. Perubahan dimulai dari pola pikir kita. Kita berpikir seperti Kristus berpikir, kita melihat seperti Kristus melihat. Kita berbicara seperti Kristus berbicara. Kita menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk mengiring Tuhan, untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, untuk boleh mengalami perubahan hidup, kehidupan kita yang dulunya gersang, tanpa pengharapan, kehidupan kita yang dulunya hanya berfokus pada diri sendiri, semuanya berbicara tentang aku, dan aku, diubahkan oleh Tuhan, disentuh oleh kasih-Nya yang begitu luar biasa, yang membawa hati kita yang tadinya gersang, mulai dialiri aliran-aliran air kehidupan, mulai timbul kehidupan yang baru di dalam kehidupan setiap kita, dan dari aliran-aliran air kehidupan yang kita terima dari pribadi Allah yang Maha Tinggi, dari curahan Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengalirkan aliran-aliran air kehidupan itu kepada banyak jiwa-jiwa di luar sana, sehingga banyak orang boleh mengalami pribadi Kristus, sehingga banyak orang boleh merasakan kasih karunia dan kemurahan Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Banyak orang boleh diberkati berlimpah-limpah oleh karena kita sudah terlebih dahulu menerima berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Roma 12 ayat yang ke-1 ini ayat yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ayat yang belakangan ini saya banyak sekali merenungkan tentang ayat ini Bapak Ibu. Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita membalas kebaikan hatinya. Terlebih dahulu Allah sudah memberikan segala yang terbaik ya. Dan karena itu ketika kita menikmati kasih itu, sudah sepantasnya Bapak Ibu Saudara ya. Kita membalas kebaikan hatinya. Janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu. Walaupun sebenarnya kita masih hidup. Keputusan yang seperti itu merupakan penyembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu Dia akan memperbaharui pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya bagi kita dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Katakan bersama dengan saya, setiap keadaan. Tanpa terkecuali, dalam segala hal, dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam segala keputusan yang kita ambil, dalam segala sesuatu yang mau kita lakukan, dalam segala keadaan. Ya. Apa yang terbaik, Bapak Ibu Saudara? Apa yang terbaik? Bukan hal yang buruk ya, atau bukan cuman hal yang baik, bukan, tapi hal yang terbaik. Amin. Hal yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya, kita dimampukan mengerti
dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita, serta apa yang menyenangkan hati Tuhan. Wow, luar biasa ya. Luar biasa banget. Jadi ada 3 hal yang kita sudah pelajari bersama-sama. Gimana sih caranya supaya kita bisa bersama-sama menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan. Hal yang pertama, dengan kita menyadari ada rahasia hikmat Allah yang dunia tidak dapat berikan. Hal yang kedua, ada Roh yang kudus, ada kuasa yang tidak terbatas, yang menolong kita dengan segala keterbatasan kita. Dia yang memampukan kita untuk melihat jauh melampaui dengan kuasanya yang tidak terbatas itu. Dan hal yang ketiga, kita boleh mengalami perubahan hidup, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh mengalami perubahan hidup. Oleh karena kita memiliki hikmat Allah, oleh karena kita memiliki kuat kuasa Roh Kudus, kita boleh mengalami perubahan. Perubahan dari cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak. Kita mengalami perubahan hidup dari yang tadinya fokus pada diri sendiri. Hidup kita tidak lagi berfokus pada diri sendiri, tapi fokus pada memuliakan Tuhan. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita tidak lagi berfokus pada hal-hal duniawi yang segera berlalu, tetapi kita boleh berfokus pada perkara-perkara yang kekal untuk memuliakan Tuhan. Berfokus pada jiwa-jiwa, berfokus tidak lagi pada kesenangan daging, tapi berfokus pada bagaimana memuliakan Tuhan, supaya setiap orang yang melihat kehidupan kita, mereka boleh melihat pribadi Kristus yang sungguh luar biasa melalui kehidupan setiap kita. Supaya setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan kita, mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan kasih yang begitu besar, kasih yang tidak terbatas, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya untuk mati bagi setiap kita. Sehingga setiap pujian, setiap hormat, setiap kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal yang tadi kita sudah sama-sama pelajari bersama-sama. Dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16. Ada rahasia hikmat sejati, ada Roh Kudus yang menyatakan rahasia itu, dan kita boleh mengalami perubahan dari kehidupan ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jadi nikmati hikmat Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, lewat pimpinan Roh Kudus, dan alami perubahan hidup. Damai sejahtera, ketenangan, ketentraman memerintah dalam setiap hati kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang sangat indah. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh menikmati damai sejahtera, ketenangan, ketentraman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menyadarkan kami boleh menikmati kasih karunia-Mu sesuai dengan hikmat Tuhan. Yaitu pribadi Kristus yang telah menjadi hikmat dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk menikmati segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya Roh Kudus ada dalam setiap kami, memimpin kami kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kami menikmati segala sesuatu, janji-janji Tuhan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami, dan kami mengalami perubahan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu melalui anak-Mu Budita yang sudah Kau sampaikan atas setiap kami. Dan berdoa Tuhan, Kau memberkati, melindungi, menyertai Budita, Pak Bagus, keluarga. Saat-saat ini mereka sedang berlibur Tuhan, Roh Kudus, karunia menikmati itu terus semakin berlimpah dalam kehidupan Pak Bagus Budita Tuhan. Masa-masa liburan ini Kau membuat mereka terkagum-kagum akan cara-Mu, akan kebaikan-Mu Tuhan. Kau memberkati keluarganya, anak-anak mereka, keluarga besarnya Tuhan, Arthur, Tasya, Adriel Tuhan, Kau berkati semuanya, Om, Tante semuanya, Kau berkati Tuhan. Dan apapun yang mereka perbuat, Engkau membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Pak Bagus Budita keluarga dalam tangan-Mu. Demikian pula dan setiap kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami mau hidup dalam kebenaran firman Kristus.
Kami mau menikmati kebaikan Tuhan. Dan kami mau selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena kami menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk menikmati perjamuan kudus. Saudara boleh